Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Ramadhani, mahasiswa S2 Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan terkait analisis kebijakan publik dan juga kebijakan kesehatan di Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan kebijakan publik? Kebijakan publik itu merupakan serangkaian keputusan dan juga tindakan pemerintah yang dirancang untuk memecahkan masalah publik, baik itu melalui program, peraturan, atau intervensi sosial yang terencana. Jadi konsep ini itu mencakup seluruh proses mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi hasil kebijakan. Adapun tujuan dan juga fungsi dari kebijakan publik yaitu menyelesaikan masalah publik, mengatur perilaku masyarakat dan juga organisasi, meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial, serta menjamin stabilitas sosial, ekonomi, dan juga politik. Yang selanjutnya yaitu siklus kebijakan publik. Yang pertama ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini dilakukan dengan mengenali isu publik yang butuh intervensi. Kemudian yang kedua itu ada formulasi kebijakan, di mana ini dengan menyusun alternatif solusi dan merancang opsi kebijakan. Yang ketiga ada adopsi kebijakan, yaitu dengan pengesahan yang dilakukan oleh lembaga politik atau pemerintah. Yang keempat ada implementasi kebijakan, yaitu pelaksanaan oleh birokrasi dan juga lembaga pelaksana. Serta yang terakhir ada evaluasi kebijakan dengan menilai efektivitas, efisiensi, dan juga dampak dari kebijakan. Untuk aspek utama kebijakan publik itu terdiri dari 3 aspek. Yang pertama itu ada tujuan dan arah kebijakan, di mana tujuan dan juga arah kebijakan ini itu mencerminkan visi negara dalam memecahkan masalah publik. Kemudian yang kedua itu ada proses dan mekanisme pembuatan dari kebijakan yang tentunya melibatkan berbagai aktor dan juga lembaga. Kemudian yang ketiga yaitu dampak kebijakan dengan menilai sejauh mana kebijakan ini memberikan perubahan nyata bagi masyarakat. Teman-teman, di sini saya mengambil studi kasus terkait kebijakan publik di Indonesia dengan judul Analysis of Teachers Management Policy, a Case Study of South Bangka, Indonesia. Jadi studi kasus ini analisis bagaimana kebijakan manajemen dari guru, di mana ini merupakan studi kasus dari Bangka Selatan, Indonesia. Mungkin kita kembali lagi ke teori Bush dan Ken tahun 2023, di mana Bush dan Ken itu mengembangkan policy analysis triangle yang terdiri dari 3 elemen utama. Yang pertama itu ada konteks, kemudian ada konten, kemudian ada proses. Ketiga elemen ini itu akan saling berkaitan dan juga berada dalam pengaruh aktor atau para pelaku dan pemangku kepentingan yang terlibat. Bagaimana penerapan teori kerangka Bush dan juga Ken tahun 2023 dalam studi kasus yang terjadi di Bangka Selatan, Indonesia? Jadi yang pertama itu kita melihat dari elemen konteks. Jadi konteks di Bangka Selatan itu terkait konteks desentralisasi. Jadi otonomi daerah itu memberikan kewenangan besar kepada pemerintah kabupaten dalam pengelolaan pendidikan. Namun kondisi ini ternyata menimbulkan disparitas antar daerah, terutama antar wilayah perkotaan dan juga kepulauan. Untuk konteks sosial dan juga geografisnya, itu terjadi ketimpangan wilayah, keterbatasan akses informasi, dan juga kesenjangan sumber daya manusia yang menjadi kendala yang mendasar bagi pemerataan kualitas guru. Jadi dalam perspektif teori ini, menunjukkan adanya structural constraints dan juga institutional capacity gap yang mempengaruhi kinerja dari kebijakan tersebut. Kemudian tentunya dalam pembuatan kebijakan itu ada para pelaku kebijakan. Jadi aktor-aktor yang terlibat dalam pembentukan kebijakan ini itu terdiri dari pemerintah daerah dalam hal studi kasus ini yaitu Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan sebagai pembuat dari pelaksanaan kebijakan. Kemudian ada pemerintah pusat itu melalui Dapodik dan juga Regulasi Nasional sebagai penentu standar dan juga data dasar. Kemudian guru dan kepala sekolah sebagai pelaku lapangan dan juga penerima dampak dari kebijakan, serta masyarakat dan siswa sebagai penerima manfaat akhir dari kebijakan. Jadi analisis teori tersebut menekankan bahwa interaksi antara aktor itu seringkali menentukan efektivitas dari implementasi kebijakan. Jadi dalam kasus ini, lemahnya koordinasi antara pusat dan juga daerah serta keterbatasan guru dalam pengambilan keputusan menyebabkan implementasi gap. Selanjutnya yaitu ada elemen konten atau isi atau substansi dari kebijakan. Jadi dari Rahadian tahun 2023 mengidentifikasi adanya 5 kebijakan utama manajemen guru. Yang pertama itu analisis kebutuhan guru,
fokus pada pemetaan dan administrasi data Dapodik namun kurang menyentuh realitas kebutuhan di lapangan. Kemudian manajemen partisipatif dalam redistribusi guru dengan upaya melibatkan guru dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan moral dan rasa memiliki terhadap kebijakan. Kemudian yang ketiga itu pembelajaran multigrade, yaitu dengan strategi yang adaptif untuk mengatasi kekurangan guru di daerah yang terpencil. Kemudian adanya roving teacher ataupun guru keliling dengan mendorong pemerataan kualitas pendidikan dengan mengirimkan guru ke sekolah lain secara periodik. Kemudian ada in-service training serta penguatan kapasitas guru melalui pelatihan berkelanjutan meskipun terbatas oleh anggaran. Kemudian proses dan juga proses kebijakan. Jadi dari studi kasus di Bangka Selatan terkait manajemen guru, bahwa proses kebijakan ini digambarkan bersifat top down, di mana kebijakan daerah masih menyesuaikan kebijakan nasional dan juga fokus pada penyelesaian administratif, bukan solusi substantif. Jadi perumusan kebijakan itu masih berdasarkan analisis kebutuhan dan konsultasi internal, tetapi kurang melibatkan masyarakat atau asosiasi profesi guru. Jadi untuk implementasinya itu menghadapi kendala geografis, keterbatasan dana dan juga ketimpangan dari sumber daya manusia. Untuk evaluasinya, belum terdapat sistem evaluasi kinerja guru yang berbasis indikator yang komprehensif. Jadi menurut teori ini, proses dari kebijakan ini itu masih lemah dan aspek policy learning dan feedback loop yang seharusnya menjadi dasar perbaikan kebijakan berkelanjutan. Bahasan selanjutnya terkait apa sih urgensinya antara kebijakan publik dengan kebijakan kesehatan. Di konteks dan urgensi dengan kebijakan kesehatan, bahwa manajemen guru di studi kasus Bangka Selatan itu mencerminkan masalah klasik seperti ketimpangan distribusi dan juga rendahnya kompetensi guru. Kemudian kondisi ini tentunya akan berdampak pada mutu pendidikan dan juga derajat kesehatan masyarakat. Mengapa? Karena pendidikan merupakan determinasi sosial dari kesehatan. Dan bagaimana keterkaitan dengan kebijakan kesehatan di Indonesia? Jadi sektor pendidikan dan kesehatan itu memiliki tujuan bersama, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jadi guru berperan penting dalam keberhasilan program kesehatan seperti UKS, Germas, dan juga sekolah sehat. Di mana daerah yang kekurangan guru berkualitas umumnya juga mengalami disparitas tenaga kesehatan dan capaian kesehatan yang rendah. Untuk implikasi kebijakan, sebaiknya perlu sinergi lintas sektor pendidikan kesehatan dalam perencanaan dan juga implementasi. Kemudian guru perlu diberdayakan sebagai agen promosi kesehatan di sekolah, serta pendekatan equity based dan evaluasi terpadu penting untuk mengurangi disparitas wilayah. Untuk kesimpulannya, yaitu manajemen guru yang baik tidak hanya meningkatkan mutu pendidikan, tetapi juga mendukung keberhasilan kebijakan kesehatan publik. Pendekatan menggunakan teori Brusdenkin tahun 2003 menegaskan pentingnya integrasi kebijakan lintas sektor menuju sumber daya manusia Indonesia yang sehat dan berdaya saing. Baik, selanjutnya di sini kita akan membandingkan antara kebijakan kesehatan di Indonesia dan juga kebijakan kesehatan di salah satu negara. Di sini saya mengambil negara Kanada. Di Indonesia itu mengalami ketimpangan wilayah yang cukup tinggi, sedangkan di negara Kanada itu termasuk salah satu negara maju yang menggunakan sistem federal, disparitas antara provinsinya relatif kecil. Untuk sistem pembiayaan di Indonesia itu menggunakan JKN ataupun iuran wajib dan juga subsidi dari APBN maupun APBD, sedangkan di Kanada itu sudah menggunakan Medicare, di mana untuk pembiayaan kesehatan itu berasal dari pajak umum yang kemudian dikelola oleh pemerintah provinsi. Untuk cakupan layanan atau coverage, di Indonesia masih berfokus pada pelayanan dasar primer, sedangkan Kanada itu cakupannya sudah universal untuk seluruh penduduk. Untuk tata kelola, di Indonesia masih terpusat melalui BPJS dan juga pengawasan lintas lembaga, sedangkan Kanada itu sudah terdesentralisasi per provinsi dengan koordinasi nasional yang terbatas. Kemudian untuk keadilan dan juga akses, itu di Indonesia masih terdapat kesenjangan geografis dan juga sosial. Sedangkan untuk di Kanada, akses itu relatif merata, tetapi terjadi ketimpangan antar provinsi yang mulai muncul. Kemudian untuk tantangan utama di Indonesia itu efisiensi dan juga keberlanjutan dari pembiayaan JKN dan terjadinya ketimpangan distribusi dari tenaga kesehatan. Kalau di Kanada itu lebih ke beban fiskal, layanan kesehatannya itu beban fiskal terkait dengan layanan kesehatan dan juga
penyakit kronis itu mulai meningkat. Kemudian untuk arah reformasi, Indonesia itu lebih ke arah digitalisasi, penguatan layanan primer dan juga integrasi lintas sektor. Sedangkan Kanada itu sudah menuju ke modernisasi sistem informasi, efisiensi provinsi dan juga integrasi perawatan sosial. Baik, demikianlah penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.